Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi sosiologi keluarga yang disusun untuk memenuhi nilai mata kuliah teori sosial dan humaniora. Dengan dosen pengampu Ibu Andita Rizko Faristiana, SPD, MA. Penyusun dari materi ini yaitu Ahmad Rafiq Marzuki, Ari Satriono, Alivia Anggun Istiqomah, dan Ina Nur Fadilah. Adapun daftar isi dari materi ini yang pertama yaitu definisi sosiologi keluarga, yang kedua peran dan tanggung jawab keluarga, ketiga pola asuh anak, keempat disharmoni keluarga, dan kelima upaya menciptakan harmoni sosial. Baik, yang pertama adalah sosiologi keluarga yang akan disampaikan oleh saya yaitu Ari Satriono. Langsung saja diawali dengan pengertian sosiologi. Sosiologi dalam bahasa Latin terdiri dari socius yang berarti kawan dan logos yang berarti pengetahuan. Maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat. Sedangkan menurut KBBI, sosiologi adalah ilmu tentang struktur dan perubahan sosial, di mana masyarakat yang saling berkawan dan berinteraksi pastilah membentuk struktur dan perubahan sosial. Oleh sebab itu, perlu dipelajari untuk mengetahui sebab akibat yang ditimbulkan. Kemudian menurut beberapa pandangan para tokoh mengenai sosiologi, yang pertama ada dari Claude Henry de Rouvroy Comte de Saint-Simon. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dalam hal aksi, usaha, dan koleksinya dalam bentuk material dan spiritual untuk mengatasi aksi-aksi para peserta. Aksi yang dimaksud adalah konflik sosial yang ditimbulkan agar mencegah setiap individu saling bertikai atau dalam bahasanya saling tembus. Kemudian ada menurut Auguste Comte. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan masyarakat umum yang merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada kemajuan yang dicapai masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Jadi masyarakat yang mempelajari ilmu pengetahuan kemudian membentuk peradaban yang semakin tinggi, maka perlu lahirlah ilmu sosiologi yang bertujuan untuk mempelajari sebab akibat dari peradaban yang ditimbulkan masyarakat itu positif atau negatif. Oleh karena itu, sosiologi dalam pandangannya Auguste Comte dibentuk berdasarkan pada hasil observasi, bukan pada spekulasi perihal atau berdasarkan perkiraan semata. Nah, observasi itu terhadap apa? Terhadap keadaan masyarakat, serta harus disusun secara sistematis. Kemudian ada menurut Maximilian Weber, sosiologi adalah ilmu atau pengetahuan yang merangkum seluruh tindakan sosial di masyarakat. Baik itu tindakan sosialnya buruk ataupun baik, untuk mengetahui sebab akibat yang ditimbulkan. Kemudian ada menurut Pitirim Alexandrovich Sorokin. Sosiologi itu ilmu yang mempelajari terhadap 3 aspek. Aspek pertama hubungan dan pengaruh timbal balik terhadap gejala sosial. Gejala sosial itu bisa kemiskinan, perang, kemudian kekacauan politik. Nah, harus dipelajari untuk melihat hubungan serta pengaruhnya. Kedua, hubungan antara fenomena sosial dan non-sosial. Fenomena sosial misalkan ada peperangan. Nah, mengakibatkan apa fenomena non-sosialnya? Banyak korban jiwa yang berjatuhan. Dan terakhir, mempelajari apa ciri-ciri umum dari segala jenis gejala sosial. Kemudian menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial
dan proses sosial, termasuk perubahan terhadap struktur sosial itu sendiri. Nah, juga mempelajari hubungan antara unsur-unsur sosial yang utama, yaitu prinsip, pranata, kelompok, dan lapisan sosial. Dan lanjut, masuk kepada segmen keluarga. Keluarga adalah sekumpulan manusia yang tinggal dan hidup dalam satu rumah, yang terikat dengan apa? Pernikahan atau hubungan darah. Kemudian keluarga itu pasti memiliki pertalian atau kekerabatan, baik itu kerabat secara hubungan darah ataupun adopsi. Kemudian menurut beberapa tokoh mengenai definisi keluarga, yang pertama menurut Kamanto Sunarto, keluarga merupakan pranata sosial yang bersifat universal yang diperlukan dalam membentuk individu terhadap pranata sosial di masyarakat. Pranata sosial maksudnya adalah susunan lingkungan yang ada di masyarakat. Misalkan si anak akan diajari oleh keluarganya untuk menghormati lingkungannya dari tingkat RT, kemudian RW, dan seterusnya, serta menghormati orang-orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu dibentuk melalui tahapan kecil, yaitu di dalam keluarga. Kemudian menurut Marlin M. Friedman, keluarga adalah sekumpulan orang yang terikat melalui pernikahan yang pertama, kemudian ada adopsi, dan terakhir ada kelahiran. Nah, dalam pandangannya Marlin, keluarga ini punya tujuan. Tujuan pertama memelihara budaya, kedua meningkatkan mental dan emosional. Maksudnya keluarga harus selalu menjaga keseimbangan mental dan emosional. Keluarga nggak boleh tuh saling marah-marah atau saling berbicara yang kasar dan sebagainya. Serta sosial fisik melalui interaksi satu sama lain. Ya, tiap keluarga, baik ayah, ibu, atau anak saling berinteraksi baik secara fisik untuk memelihara itu tadi mental dan emosional serta budaya. Ada juga setiap keluarga juga saling berinteraksi fisik dengan keluarga yang lain. Kemudian menurut George Peter Murdoch, keluarga itu terdiri dari pria dan wanita dewasa. Jadi awal pembentukan keluarga itu terdiri dari pria dan wanita yang telah dewasa. Dewasa betul secara usia, adapun juga dewasa secara mental dan pikiran. Nah, pria dan wanita yang telah dewasa ini bersepakat dalam artian menikah untuk apa? Melakukan hubungan seksual. Nah, hasil hubungan seksual ya pastilah memiliki anak kandung. Kalaupun tidak, biasanya akan melakukan adopsi. Kemudian ada menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan sekumpulan orang yang terikat dalam satu generasi, yang berusaha memahami satu sama lain. Jadi ayah berusaha memahami maunya ibu gimana, ibu berusaha memahami maunya ayah itu sebagaimana, dan anak. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, serta merasa sebagai sebuah kombinasi. Gak mungkin sebuah keluarga hanya dibangun dari seorang ayah dan sebuah keluarga hanya dijalankan oleh seorang ibu dan itu gak mungkin, akan berat sebelah. Nah, karena merasa sebagai sebuah kombinasi, maka mereka akan saling bekerja sama agar kombinasi keluarga ini tetap utuh. Kemudian ada menurut Mabel Agnes Elliot dan Francis Ellsworth Merrill. Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bertempat tinggal yang sama, serta mempunyai hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Kemudian menurut Ruben Lorenzo Hills Roger Jr., keluarga adalah suatu rumah tangga dengan di dalamnya ada hubungan darah ataupun perkawinan, serta terselenggaranya fungsi-fungsi ekspresif individu dalam keluarga. Fungsi yang dimaksud adalah peran tiap anggota keluarga, peran ayah sebagai kepala keluarga, peran ibu sebagai ibu rumah tangga, kemudian peran anak sebagai anak yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya, begitu. Kemudian menurut Emory Stephen Bourgados, keluarga adalah kelompok sosial yang kecil yang biasanya tersusun dan dibesarkan
menjadi orang yang mampu mengendalikan diri dan bermotivasi sosial. Jadi dalam satu keluarga, si anak ini dibesarkan untuk memahami kondisi sosialnya itu seperti apa. Dan si anak ini dididik agar mampu mengendalikan dirinya, agar anak ini tidak mudah marah, tidak mudah berlaku kasar, tidak mudah menyakiti orang lain. Maka dari itu, keluarga adalah wadah terkecil dari sebuah kelompok sosial. Kemudian ada menurut Robert Morrison McIver dan Charles Hunpage. Keluarga itu adalah suatu kelompok yang menetapkan hubungan seks dengan cukup tepat. Artinya setelah pria dan wanita itu menikah, mereka bersepakat ingin hamil itu dalam jangka waktu berapa bulan dan bertahan lama. Artinya pernikahannya jangan sampai ada yang bercerai. Untuk apa? Menunjang prokreasi dan pengasuhan anak. Jadi tujuannya ya untuk mendidik anak begitu. Kemudian ada menurut Askan F. Corner dan Mary Anne Fitzpatrick. Keluarga itu bagi mereka berdua itu didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama struktur, yaitu lengkap atau tidaknya anggota keluarga. Kedua fungsi. Fungsi itu maksudnya hak dan kewajiban tiap anggota keluarga. Ketiga transaksi, yaitu mengembangkan keintiman melalui perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga. Jadi keintiman dimaksud adalah ayah menyayangi anaknya, ayah menyayangi istrinya, anak menyayangi ayah dan ibunya, dan seterusnya begitu. Kemudian ada menurut Ernest Burgess dan John Locke. Keluarga itu sekelompok orang yang memiliki ikatan perkawinan, darah, dan adopsi, dan memiliki satu kepala rumah tangga. Nah, karena memiliki satu kepala rumah tangga, maka mereka harus saling berinteraksi dan komunikasi satu sama lain melalui perannya. Perannya sebagai suami istri, perannya sebagai anak laki-laki ataupun perempuan, dan sebagainya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa sosiologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar individu di dalam keluarga, terus yang mempelajari hubungan antar keluarga dan keluarga lain, dan segala aspek dan konsekuensi yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Kemudian ada beberapa pandangan para tokoh tentang sosiologi keluarga. Yang pertama menurut Tapi Omas Ehromi. Sosiologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dalam aspek kehidupan melalui unit terkecil yaitu keluarga. Jadi interaksi manusia itu sebenarnya itu bagaimana dan seperti apa. Nah, itu dipelajari melalui keluarga. Yang di dalamnya berisi aspek dinamika sosial, soal realitas perubahan, interaksi, pola dan perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan keluarga dalam sistem umum. Kemudian ada menurut Hendi Suhendi dan Ramdhani Wahyu Sururi. Sosiologi keluarga itu merupakan cabang dari sosiologi umum yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik terhadap struktur dan proses serta perubahan sosial. Kemudian ada menurut R.B. Sumanto, sosiologi adalah ilmu pengetahuan masyarakat yang mempelajari pembentukan keluarga dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dari segala macam gejala sosial terkait hubungan antar dan internal individu keluarga ataupun sebaliknya. Terhadap apa? Terhadap struktur, proses dan perubahan, tindakan dan perilaku sosial, serta aspek kelompok maupun produk dari kehidupan kelompok. Kemudian ada menurut Sigmund Skolmefrud, sosiologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari terbentuknya keluarga karena ada perkawinan. Perkawinan secara sah, laki dan perempuan, baik sah hukum negara dan agama, yang melakukan perannya masing-masing untuk membentuk generasi dalam perkawinannya. Kemudian ada menurut Evelyn Mills Duval dan Francis Ellsworth Merrill. Sosiologi keluarga adalah ilmu pengetahuan yang mengupas tentang aspek kehidupan keluarga secara bertahap. Tahap pertama ada pacaran, kedua ada pemilihan jodoh, kemudian menikah,
membentuk keluarga dan menjalankan fungsi keluarga secara masing-masing. Kemudian ada beberapa bentuk keluarga dapat kita lihat dari 5 aspek. Yang pertama perkawinan, kemudian garis keturunan, pemukiman atau tempat tinggal, anggota keluarga, dan terakhir ada kekuasaan. Yang pertama adalah perkawinan. Perkawinan ini terbagi menjadi dua, yaitu monogami, yaitu pernikahan hanya terdiri dari sepasang suami istri. Dan kedua adalah poligami, yaitu pernikahan di mana suami memiliki lebih dari satu istri. Nah, untuk dalam beberapa kasus di Indonesia kita sering melihat ada orang yang melakukan poligami tidak hanya lebih dari satu, bahkan sampai dengan empat. Di mana mereka menghasilkan keturunan yang sangat banyak, yang memiliki resiko di mana tidak tercukupinya kasih sayang, begitu. Kalau kita melakukan poligami. Adapun yang melakukan monogami pun juga memiliki resiko, di mana jika mohon maaf dalam beberapa kasus, jika istri pertama itu mandul, terpaksa suami harus melakukan poligami agar mendapatkan keturunan, begitu. Kemudian ada bentuk keluarga berdasarkan garis keturunan. Yang pertama ada patrilineal, yaitu menarik garis keturunan hanya dari satu pihak, yaitu pihak bapak. Jadi ini berkaitan dengan sistem warisan kalau garis keturunan. Dan ada di Indonesia beberapa suku yang melakukan tersebut. Misalnya suku Batak dan suku Minahasa. Di mana kalau patrilineal ini karena garis keturunannya dari bapak, jadi warisan itu semua jatuh ke pihak laki-laki. Nah, di sini terlihat bahwa posisi laki-laki lebih tinggi daripada posisi perempuan. Kemudian ini matrilineal, di mana garis keturunan ibu memiliki kedudukan lebih tinggi ketimbang laki-laki. Di mana ketika si ibu ini wafat dan punya anak perempuan, maka warisannya semua dialihkan ke anak perempuan dan saudara-saudara perempuannya, begitu. Kemudian ada bentuk keluarga berdasarkan pemukiman atau tempat tinggal. Yang pertama ada patrilokal, di mana sang istri setelah menikah tinggal bersama dengan suami, tapi masih dekat dengan keluarga dari pihak suami itu sendiri. Kemudian materi lokal ini kebalikannya dari yang pertama, yaitu di mana sang suami setelah menikah tinggal bersama atau dekat dengan keluarga dari pihak istri. Kemudian ada neolokal. Nah, neolokal ini di mana suami istri ini sepakat tidak tinggal bersama entah dari pihak suami atau istri, tapi lebih memilih tinggal jauh dari kedua belah pihak keluarga. Kemudian ada beberapa bentuk keluarga berdasarkan anggotanya. Yang pertama ada nuclear family atau keluarga inti. Ini yang paling umum, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian extended family, yaitu keluarga besar. Jadi keluarga inti ketambahan beberapa anggota keluarga lain. Misalnya ada kakek, nenek, dan keponakan. Kemudian ada serial family atau keluarga berantai, terdiri dari pria atau wanita yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan anggota keluarga inti. Nah, keluarga ini bisa terjadi misalkan si ayah dan ibu ini bercerai, kemudian si ayah ini menikah lagi dan punya istri baru. Kemudian istrinya ini dicerai dan kembali lagi ke si ibu yang si istri lama. Nah, ini namanya serial family atau keluarga berantai. Kemudian ada single family, keluarga duda atau janda. Hanya terdiri dari satu ayah dan anak atau satu ibu dengan anak. Yang terbentuk karena dua sebab. Pertama sebab diceraikan atau sebab kematian. Kemudian yang kelima ada composite family, yaitu keluarga komposisi. Di mana si ayah yang melakukan poligami mengumpulkan istrinya dalam satu tempat tinggal yang sama, begitu. Kemudian ada cohabitation family atau keluarga kabitas. Nah, keluarga ini terjadi dan terbentuk tanpa ada pernikahan. Jadi mereka nggak menikah, tapi mereka memilih tinggal satu rumah dan mereka memiliki keturunan, begitu. Dan terakhir 7 ada middle age family atau keluarga tengah. Keluarga yang hanya terdiri dari suami istri tanpa anak. Nah, anaknya ini sudah menikah atau bekerjanya tinggal jauh dari keluarganya. Jadi cuman sisa orang tuanya saja.
Kemudian ada bentuk keluarga berdasarkan kekuasaan. Nah, kekuasaan yang pertama ada patriarkal, yaitu kekuasaan keluarga dominan dipegang dari pihak ayah. Kemudian matriarkal, kekuasaan keluarga dominan dipegang dari pihak ibu. Nah, terakhir equalitarium, ya, nah, kekuasaan keluarga ini seimbang, pegang ayah dan pegang ibu, begitu. Tidak ada dominan satu sama lain. Kemudian ada beberapa fungsi dari keluarga. Yang pertama reproduksi, yang fungsinya untuk membentuk generasi melalui perkawinan tadi, yang sudah sah ya, sah perkawinan dan juga sah secara agama. Kedua ada sosialisasi, yaitu fasilitas orang tua kepada anak, yaitu pendidikan, kesehatan, keyakinan, serta pengajaran terhadap nilai dan norma masyarakat agar si anak dapat berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian ada status sosial, berkaitan dengan status sosial tiap anggota keluarga, itu sebabnya berbeda-beda, ada status sosialnya karena kekayaan, jadi suatu keluarga itu dipandang orang kaya, suatu keluarga juga dipandang pendidikannya tinggi, misalkan semuanya sarjana, dan ada satu keluarga di mana dia pengaruh sosialnya besar di masyarakat dan memberikan dampaknya apa, dampak interaksi antar keluarga. Jadi keluarga A mau berinteraksi dengan keluarga B pasti kesannya berbeda, begitu. Misalkan keluarga A itu orang kaya dan keluarga B itu orang biasa-biasa saja. Nah, ketika berinteraksi pasti tentunya rasanya itu beda, begitu. Nah, juga di dalam satu keluarga internal sendiri, misalkan satu keluarga itu punya 2 anak, nah si kakak pertama misalkan sarjana, misalkan terusnya si adiknya itu, pengusaha. Nah, pasti cara interaksinya juga berbeda, cara pandangnya berbeda, begitu. Kemudian ada berdasarkan emosi fungsi keluarga. Nah, fungsi keluarga terakhir ini berkaitan dengan kasih sayang orang tua kepada anak dalam bentuk positif. Jadi orang tua wajib memberikan kasih sayang kepada anak, tidak boleh melukai anak, menyakiti perasaan anak. Nah, dan kasih sayang itu harus bentuk positif gitu. Orang tua boleh marah ketika anak salah boleh, tapi jangan sampai melukai hatinya atau bahkan sampai melukai fisiknya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ina Nur Fadilah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk bagian saya ada di slide halaman 37 sampai 51 mengenai peran dan tanggung jawab keluarga. Yang pertama ada beberapa pandangan dari para tokoh mengenai peran. Nah, yang pertama dari Surjono Sukanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan. Jadi, ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi mereka dalam keluarga, itu artinya mereka sudah melaksanakan perannya. Misalnya, sebagai orang tua tugasnya yaitu mendidik dan melindungi anak. Sementara anak punya tanggung jawab untuk menghormati orang tua. Intinya, setiap orang dalam keluarga mempunyai peran yang harus dijalankan agar semuanya berjalan dengan harmonis. Yang berikutnya yaitu dari tokoh Harry Miles Jackson. Peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Ini menunjukkan bahwa peran dalam keluarga melibatkan interaksi dan tanggung jawab yang spesifik antara anggota keluarga. Nah, peran disebut-sebut sebagai seperangkat perilaku antar pribadi, itu maknanya dalam keluarga tiap orang mempunyai perilaku dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan statusnya. Misalnya, orang tua harus mendidik dan melindungi anak-anak. Nah, sementara anak-anak wajib menghormati orang tuanya. Interaksi dan tanggung jawab ini membuat hidup dalam keluarga itu semakin harmonis. Yang selanjutnya yaitu dari tokoh siapa ini? Friedman,
yaitu peran orang tua dalam pendidikan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk status sosial, bentuk keluarga, dan tahapan perkembangan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa konteks sosial mempengaruhi bagaimana peran tersebut dijalankan. Nah, maksudnya itu, kondisi sosial di sekitar kita itu sangat berpengaruh pada cara orang tua menjalankan perannya. Misalnya, orang tua dari keluarga dengan status sosial yang berbeda mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendidik anak-anaknya. Oke, selanjutnya yaitu ada mengenai peran anggota keluarga. Eh, dari orang tua itu sendiri ada ayah yang sebagai pemimpin keluarga. Ayah bisa diibaratkan sebagai nahkoda kapal yang memimpin keluarga. Dia bertugas menentukan arah dan tujuan keluarga, seperti mengambil keputusan penting untuk masa depan keluarganya. Meskipun perannya sangat signifikan, terkadang pengaruhnya tidak selalu terasa oleh seluruh anggota keluarga. Beberapa mungkin kurang merasa kehadiran atau keputusan ayah dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi peran ayah itu sangat penting di dalam keluarga. Yang selanjutnya yaitu ayah sebagai pelindung keluarga. Selain sebagai pemimpin, ayah juga berfungsi sebagai pelindung bagi keluarganya. Tugasnya adalah menjaga keluarga dari berbagai bahaya yang ada di luar, baik yang bersifat fisik seperti ancaman keamanan maupun non-fisik atau seperti tekanan emosional. Ayah juga harus mampu memberikan rasa nyaman dan aman secara emosional, serta memenuhi kebutuhan finansial dengan memberikan nafkah. Dukungan moral yang diberikan ayah sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan stabilitas bagi seluruh anggota keluarga. Dengan begitu, peran ayah menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis di rumah. Selanjutnya yaitu ayah sebagai penyedia kebutuhan. Salah satu peran utama ayah dalam keluarga adalah sebagai penyedia kebutuhan ini. Ini adalah tanggung jawab yang sudah menjadi komitmen bagi setiap ayah sejak mereka menikah. Tugas ini tidak hanya mencakup kebutuhan materi seperti makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya, tetapi juga kebutuhan spiritual dan emosional. Ayah harus memastikan bahwa keluarganya merasa aman dan terpenuhi dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu pemberi kasih sayang. Nah, selain memenuhi kebutuhan, ayah juga memiliki peran penting dalam memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya. Meskipun seringkali ibu yang lebih dikenal dalam hal ini, dalam hal menyayangi keluarga, tetapi ayah juga harus aktif menunjukkan cinta dan perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Salah satu cara sederhana untuk menunjukkan cintanya, untuk mengekspresikan kasih sayangnya itu, yaitu dengan memberikan tindakan nyata seperti eh, mencium kening setiap pagi kepada anak-anaknya, cium tangan, yang menghargai seorang ayah itu. Tindakan kecil ini bisa membuat anggota keluarga merasa dihargai dan dicintai. Dengan menunjukkan kasih sayang secara konsisten, ayah membantu menciptakan suasana rumah yang hangat dan penuh cinta. Selanjutnya yaitu ayah sebagai pembimbing dalam keagamaan. Salah satu peran penting ayah dalam keluarga adalah sebagai pembimbing dalam keagamaan. Ayah berfungsi sebagai imam bagi keluarganya, yang berarti dia bertanggung jawab untuk mengarahkan keluarga dalam menjalani ajaran agama yang dianut. Tugas ini mencakup mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual, serta membantu anak-anak menghindari perilaku buruk. Dengan memberikan bimbingan yang tepat, ayah dapat membentuk karakter dan kepribadian anak agar lebih baik dan sesuai dengan norma-norma agama. Selanjutnya yaitu ayah sebagai pemberi tauladan. Ayah juga berperan sebagai pemberi tauladan bagi anak-anaknya. Motivasi dan sikap yang ditunjukkan oleh ayah sangat berpengaruh pada perkembangan mental dan emosional seorang anak. Ketika ayah menunjukkan perilaku positif seperti disiplin, kerja keras, dan rasa hormat, anak-anak cenderung akan meniru sikap tersebut. Selain itu,
Ayah juga harus memberikan dukungan saat anak menghadapi kesulitan. Itulah peran ayah dalam anggota keluarga. Selanjutnya yaitu peran ibu. Peran ibu sebenarnya lebih banyak dari ini. Tetapi yang saya sebutkan eh, ada tiga, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Oke, peran ibu dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui adalah aspek yang sangat penting bagi kesehatan ibu dan anak. Selama kehamilan, ibu perlu menjaga kesehatan fisik, emosional, dan banyak lagi agar dapat memberikan yang terbaik bagi sang janin. Setelah melahirkan, menyusui menjadi tahap untuk memberikan nutrisi optimal bagi bayi dan memperkuat ikatan antara ibu dan anak. Dukungan dari anggota keluarga seperti suami, orang tua, dan teman-teman itu bisa membantu ibu merasa lebih nyaman dan terdukung baik tentang setiap tahap. Ibu dapat memastikan kesejahteraan dirinya dan anaknya. Oke, selanjutnya yaitu peran anak dalam anggota keluarga. Yang pertama yaitu menaati orang tua. Anak diharapkan untuk mendengarkan dan menaati arahan orang tua sebagai bagian dari struktur keluarga. Karena orang tua berfungsi sebagai pemimpin yang memberikan bimbingan dan nasihat untuk membantu perkembangan anak. Selanjutnya yaitu menghormati kedua orang tua dan anggota keluarganya. Selain itu, anak juga harus menghormati kedua orang tua karena menghargai hubungan ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang harmonis di dalam keluarga. Yang selanjutnya yaitu peran anak yaitu membantu tugas rumah. Anak dapat berkontribusi dengan membantu orang tua dalam mengerjakan tugas-tugas rumah dengan sederhana, seperti menjaga kebersihan rumah, meringankan beban orang tua. Itu juga mengajarkan tanggung jawab kepada sang anak. Ya, yang selanjutnya yaitu bersikap sopan kepada seluruh anggota keluarga. Bersikap sopan menunjukkan penghormatan dan mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga. Ketika anak bersikap baik dan menghargai orang tua serta saudara-saudara mereka, hal ini menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara anggota keluarga. Yang terakhir, peran anak yaitu saling menyayangi. Anak diharapkan bisa saling menyayangi dan menjaga hubungan baik dengan kakak, adik-adiknya, maupun orang tuanya. Oke, sekian untuk penjelasan peran anggota keluarga. Dilanjut dengan tanggung jawab keluarga. Tanggung jawab keluarga diantaranya yaitu menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga yaitu tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Tindakan ini mencakup perilaku yang baik dengan menghindari membicarakan aib atau masalah keluarga di depan umum. Juga berperilaku positif dan menghormati nama keluarga. Selanjutnya yaitu menciptakan keharmonisan keluarga. Harmonisan dalam keluarga merupakan proses yang melibatkan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan saling mendukung antar anggota keluarga. Selanjutnya yaitu membangun kerjasama dalam keluarga. Nah, ketika setiap anggota keluarga menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, rasa saling percaya dan menghargai terasa lebih ringan, juga meningkatkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak, yaitu anak-anak tidak hanya belajar tentang pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk karakter anak agar dapat berkontribusi positif di lingkungan sosial mereka. Oke. Selanjutnya yaitu tanggung jawab kepribadian dan sosial anak. Yang artinya, ini sangat penting untuk membantu mereka beradaptasi dan berkontribusi secara baik dalam masyarakat saat mereka dewasa nanti. Jadi dibentuk di keluarga itu sendiri. Oke, terima kasih penjelasan ini dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, poin selanjutnya yaitu tentang pola asuh. Yang pertama yaitu definisi pola asuh. Apa itu pola asuh? Pola asuh ini dari segi bahasanya itu ada dua kata. Yang pertama yaitu pola dan yang kedua yaitu asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola ini berarti cara, corak, modal, cara kita yang tetap. Sedangkan asuh itu artinya bagaimana kita merawat, bagaimana kita mendidik, dan bagaimana kita itu menjaga. Nah, pola asuh sendiri bisa diartikan sebagai cara kita berinteraksi. Cara kita berinteraksi yang akan membentuk karakter dan kepribadian anak masing-masing di masa depan. Nah, pola asuh yang baik, tentunya pola asuh yang baik ini juga akan memberikan dampak yang baik kepada anak. Nah, sedangkan menurut Dokter Ahmad ini ya, tafsir pola asuh ini berarti pendidikan. Sedangkan pendidikan sendiri adalah proses membimbing anak dari segi jasmani, dari segi eh, segala macam. Pola asuh ini pendidikan. Nah, kemudian rohani ini gimana cara mendidik jasmani dan rohani secara sadar. Secara sadar yang dilakukan orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Sedangkan menurut Hurlock, pola asuh sendiri yaitu bagaimana cara orang tua itu mendidik anak. Bukan hanya mendidik anak saja, tetapi juga bagaimana bisa membimbing dan diimbangi dengan komunikasi yang baik. Jadi interaksi antara orang tua dan anak itu baik-baik saja. Melakukan kontrol yang baik terhadap perilaku anak, bagaimana anak itu di luar, bagaimana moral anak itu saat di luar dan di bersama orang tua itu sama-sama baiknya. Kemudian menurut Casmini, pola asuh sendiri adalah bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik anak, membimbing dan mendisiplinkan anak serta melindungi anak ini dalam setiap prosesnya. Jadi mendampingi anaknya dan lebih disiplin kepada anaknya ya. Sehingga pembentukan norma-norma kepada anaknya ini diharapkan bisa sesuai apa yang ditujukan oleh orang tuanya. Kemudian ada dimensi-dimensi besar dalam pola asuh menurut Braumin. Yang pertama yaitu responsif, yang mana orang tua itu menuntut anak untuk mampu berkomunikasi dengan jelas. Bagaimana interaksi antara anak dengan orang tua itu secara jelas. Jadi tidak ada istilahnya pembohongan atau penutupan antara orang tua dengan anak. Nah, upaya pengasuhan orang tua ini berkaitan dengan sikap orang tua yang penuh kasih sayang. Jadi terhadap anaknya selalu memperhatikan, selalu memberikan kasih sayangnya dan memahami kebutuhan anak. Jadi ketika anaknya pengen sesuatu ya diajak ngobrol seperti itu. Kemudian dimensi pola asuh yang kedua yaitu tentang tuntutan, yang mana orang tua itu menuntut anaknya untuk bersikap dewasa, untuk bisa mengontrol emosinya sendiri. Pokoknya dituntut untuk menjadi orang yang dewasa. Ya misalnya nih, ada seorang anak yang dia itu orang tuanya itu mempunyai target bahwasannya harus mendapatkan juara satu terus menerus. Nah, kemudian orang tuanya itu mengharuskan anaknya untuk belajar, belajar dan belajar hingga tanpa disadari dia itu belajar sampai larut malam. Nah, ini adalah tuntunan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Kemudian poin berikutnya yaitu jenis-jenis pola asuh. Nah, bagaimana orang tua ini mengasuh, bagaimana metode orang tua ini mengasuh, yang diterapkan orang tua ini terhadap anak ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi potensi, yang mempengaruhi bagaimana karakter anak di masa depan.
Nah, di sini ada jenis-jenis pola asuh. Pola asuh yang pertama yaitu otoriter atau authorization, yang mana metode otoriter ini adalah bagaimana metode orang tua mendidik anak dengan pendekatan kepemimpinan yang tegas. Bagaimana anak ini bisa disiplin, bagaimana anak ini bisa tegas dalam segala hal. Orang tua ini menentukan kebijakan dan tugas-tugas yang harus diikuti. Nah, ciri khas dari pola asuh otoriter sendiri adalah sikap orang tua yang keras, yang mana sikap ini cenderung diskriminatif, yaitu anak dituntut untuk melakukan perintahnya, melakukan keinginan orang tuanya dengan kontrol yang sangat ketat terhadap perilaku anak. Nah, biasanya orang tua seperti ini kurang percaya kepada anaknya dan sangat sering sekali terjadi hukuman karena pelanggaran atau apa itu yang terjadi kepada anaknya. Langsung ke contohnya untuk pola asuh otoriter sendiri, yaitu misalnya yaitu ada seorang anak yang berusia 12 tahun yang mana background keluarganya ini adalah seorang militer, bapaknya mungkin. Nah, di sini bapaknya menerapkan pola asuh militer yang mana setiap eh, mau tidur sampai tidur lagi itu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh orang tuanya. Nah, jika melakukan kesalahan sekecil apapun, itu akan mendapatkan konsekuensinya, itu akan mendapatkan hukumannya. Nah, dan di sini Andi ini tidak diberi kesempatan ya bagaimana dia mengekspresikan dirinya, bagaimana menyalurkan idenya itu kurang dikasih tempat untuk orang tuanya. Nah, setiap keputusan itu biasanya ditentukan oleh orang tuanya. Setiap keputusan ditentukan orang tuanya itu seperti apa? Misalnya, Andi ini suka bermain musik. Tapi karena ayahnya menganggap bahwa bermain musik ini adalah hal yang membuang-buang waktu, hal yang tidak bermanfaat. Jadi orang tuanya memutuskan tidak usah untuk bermain musik. Nah, akhirnya mau tidak mau Andi ini akan mengikuti peraturan orang tuanya. Pola asuh yang kedua yaitu pola asuh demokratis, yang mana demokratis ini metode eh, pola asuh orang tua yang memungkinkan anak itu untuk menyuarakan pendapatnya, kemudian menyuarakan apa yang ia suka, melakukan apa yang ia suka, tetapi orang tua sendiri tetap membatasi. Nah, jadi antara eh, pola asuh demokratis ini yang menghubungkan antara pola asuh otoriter yang ketat tadi dengan pola asuh permisif, yang itu yang memberi kebebasan. Jadi tetap ada kebebasannya, tapi juga ada batasan-batasannya. Nah, orang tua yang menerapkan pola asuh ini dia akan memberikan aturan, tetapi juga memberi ruang bagi anak untuk melakukan hal yang ia sukai. Nah, menurut pendapat para ahli sendiri, pola asuh demokratis ini membuat anak itu tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan tahu batasannya, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, anak-anak yang dididik dengan cara ini biasanya dia itu lebih percaya diri, terus bisa mengurus dirinya sendiri, dan bisa bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Ciri-ciri dari pola asuh demokratis sendiri yaitu anak itu diberi kesempatan untuk berbicara, eh, anak itu diberi kesempatan untuk mengambil keputusan, dan orang tua itu memperlihatkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Contoh pola asuh demokratis sendiri yaitu misal ada seorang anak yang berusia 8 tahun, dia itu ingin bermain dengan teman-temannya. Nah, tetapi keadaan dia itu lagi mengerjakan tugas. Kemudian orang tuanya itu mengiyakan, mengizinkan anak tersebut untuk bermain, tetapi dengan satu syarat yaitu tugasnya harus selesai dulu. Nah, dengan ini anak itu lebih antusias, lebih semangat untuk mengerjakan tugasnya terlebih dahulu yang kemudian akan bermain bersama teman-temannya.
Kemudian jenis pola asuh yang ketiga yaitu pola asuh memanjakan atau indulgen. Yang mana pola asuh ini orang tua memberikan kebebasan, memberikan kesempatan kepada anaknya tanpa adanya tuntunan, tanpa adanya batasan. Jadi anaknya pengen ini ya diberikan, anaknya pengen itu ya dituruti. Nah, orang tua ini melakukan berbagai hal tanpa adanya pengawasan yang cukup, yang mana segala keinginannya itu dituruti. Ya, kemudian anak ini bebas untuk memilih yang ia suka. Pokoknya ia suka mainan yang mahal, misalnya ya orang tua akan mengizinkan untuk membelinya. Nah, pola asuh indulgen itu seperti itu. Nah, dalam penerapan pola asuh ini, menurut beberapa ahli, pola asuh ini menghambat. Kenapa menghambat? Karena dalam penerapan pola asuh sendiri, orang tua itu tidak bisa menjadikan anak itu lebih dewasa. Orang tua itu tidak bisa memahamkan bagaimana anak itu harus bertanggung jawab, bagaimana anak itu harus hidup mandiri. Nah, adapun ciri dari pola asuh indulgen sendiri yaitu anak itu kurang disiplin, anak itu kurang menegakkan peraturan. Jadi ya apa ya kalau dikata bahasa lainnya itu letoy gitu. Jadi kurang adanya aturan yang ada konsekuensinya. Contohnya yaitu Tiara yang berusia 10 tahun, yang mana Tiara ini selalu dimanjakan orang tuanya. Ketika Tiara ingin membeli mainan yang mahal, orang tuanya langsung menurutinya dan mengizinkan untuk membelinya. Nah, seperti itu. Kemudian orang tua mengizinkan untuk begadang. Orang tua mengizinkan untuk tidak mengerjakan tugas sekolah. Nah, apa akibatnya dari pola asuh yang seperti ini? Akibatnya yaitu Tiara itu menjadi anak yang sulit diatur, menjadi anak yang manja dan mengalami eh, anak untuk interaksi sosialnya. Nah, kemungkinan karena Tiara ini juga malas belajar, jadi nilai akademik juga cenderung lebih rendah. Jenis pola asuh selanjutnya yaitu pola asuh penelantaran atau permisif, yang mana pola asuh ini gaya orang tua itu cenderung menelantarkan anaknya, jadi sama sekali tidak terlibat apapun dalam aspek apapun untuk anaknya. Nah, pola asuh ini biasanya keluarganya itu mempunyai masalah ya, baik masalah internal atau masalah eksternalnya. Nah, dampaknya itu akan dirasakan anaknya sendiri. Nah, beberapa penelitian menemukan bahwa orang tua yang menggunakan pola asuh penelantaran ini eh, karena adanya eh, keluarga yang broken home. Peneliti menemukan bahwa pola asuh ini ditemukan pada keluarga yang broken home. Nah, pada pola asuh ini tentunya anak akan eh, mengalami eh, penyakit psikis maupun fisiknya. Jadi anak itu secara mental dia akan berbeda dengan temannya yang lain. Contohnya, kita langsung masuk ke contoh untuk pola asuh penelantaran, yaitu misal ada anak yang bernama Rehan. Rehan ini masih usia 12 tahun dan Rehan ini tinggal bersama ibunya, di mana rumahnya itu adalah sebuah kontrakan. Nah, ibunya sendiri itu adalah seorang pekerja rumah tangga dan harus bekerja dari pagi sampai malam. Nah, kemudian Andi seringkali ditinggal sendirian di rumahnya tanpa ada makanan yang cukup, tanpa ada pengawasan yang memadai. Nah, kemudian ia sering merasa kesepian dan tidak diperhatikan. Nah, di sekolah Andi ini sering terlihat murung, terlihat ngantuk, terlihat konsentrasinya itu kemana-mana, dan ia juga sering sakit-sakitan karena kurang gizi untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Jadi ciri pola asuh penelantaran ini adalah secara fisik mungkin ada luka memar yang tidak tahu asal usulnya. Nah, sering merasa sedih, terus sulit untuk bersosialisasi dan mengalami kesulitan dalam belajar.
Kemudian yaitu dampak pada pola asuh. Yang pertama yaitu dampak pola asuh otoriter. Ada dampak negatif dan dampak negatifnya tentunya ya teman-teman. Yang pertama yaitu disiplin yang tinggi, yang mana anak yang diasuh dengan pola asuh otoriter itu cenderung memiliki kedisiplinan. Ya karena yaitu terbiasa mematuhi peraturan yang ada di rumah. Ia terbiasa diperintah, ia terbiasa eh, melakukan perintah, melakukan peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, dalam situasi seperti ini tentunya anak eh, akan dengan sendirinya yaitu tertib dalam peraturan di rumah. Kemudian yang kedua yaitu kepatuhan. Nah, kepatuhan itu ya anak itu lebih patuh kepada orang tuanya. Karena sudah ada peraturan yang tetap, anak itu akan patuh dan dimanapun ia berada, ya insya Allah juga sesuai di rumahnya akan mematuhi peraturan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga yaitu keamanan dalam batasan yang jelas. Nah, jadi dengan pola asuh otoriter ini anak itu akan merasa aman karena ada peraturan yang sudah jelas dan mereka mengerti jika melanggar peraturan tersebut akan mendapatkan konsekuensi atau hukuman yang sudah ditetapkan. Kemudian dampak berikutnya yaitu kurangnya mandiri. Ya, kok bisa kurangnya mandiri ini karena mereka itu yang dididik dengan pola asuh otoriter itu sulit mengembangkan kemandiriannya. Ya karena selalu diawasi oleh orang tuanya, selalu dipaksa untuk mematuhi perintah yang sudah ditetapkan orang tuanya, selalu eh, tidak ada kesempatan untuk belajar mengambil keputusan. Kemudian dampak berikutnya yaitu kesulitan dalam mengambil keputusan karena sudah tertera peraturannya secara jelas dan sudah ada konsekuensi jika melakukan kesalahan. Hal ini membuat anak itu sulit untuk mengambil keputusan dan membangun rasa percaya diri pada diri anak tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kesulitan mengontrol emosi, yang mana emosi pada anak itu tidak terkendali akibat disiplin yang sangat keras dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya. Kemudian dampak pola asuh demokratis. Yang pertama yaitu pengembangan konsep diri yang positif. Yang mana anak itu cenderung memiliki rasa percaya diri yang baik, berani mengambil resiko dan terus optimis dan mampu menetapkan tujuan untuk hidupnya sendiri. Kemudian yang kedua dampaknya yaitu dari komunikasi dua arah, yaitu bagaimana dialognya dengan orang tua itu sangat baik. Hal ini mendorong anak untuk mengembangkan kemampuannya secara emosional yang sangat baik. Kemudian dampak yang ketiga yaitu kemandirian dan pengaturan diri. Nah, di sini anak-anak didorong untuk mengembangkan kemandiriannya dan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Bagaimana apa sih hal yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan itu anak-anak sudah mengerti dan membuat psikologis anak itu sehat. Kemudian yaitu dampak selanjutnya yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu bagaimana anak itu bertanggung jawab atas apa yang ia putuskan dan mempertimbangkan dari segala aspek, mempertimbangkan berbagai alternatif secara rasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan perdebatan, yang mana interaksi dialogis sering memicu perdebatan atau negosiasi yang sangat berkepanjangan. Ya ini ya, mungkin anak-anak yang demokratis itu lebih bisa berdebat. Nah, dan ini juga mungkin akan mengganggu rutinitas dan membuat proses pengasuhan anak itu lebih kompleks. Poin selanjutnya yaitu dampak pola asuh memanjakan atau indulgen, yang mana dampak yang pertama yaitu tidak adanya kemandirian pada anak. Nah, pola asuh ini dapat menghambat
kemandirian pada anak. Ya bagaimana mau mandiri jika segala halnya harus dituruti. Apa yang diinginkan harus dituruti tanpa adanya usaha. Ini uh, tidak memunculkan kemandirian pada anak. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya disiplin. Nah, di sini anak-anak kurang mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, baik itu di rumah ataupun di luar rumah. Karena dalam pola asuh ini orang tua tidak ada batasan, tidak membiasakan batasan yang dilakukan oleh anak. Kemudian selanjutnya yaitu cenderung tidak patuh dan akan sulit untuk bersosialisasi, akan sulit untuk berhubungan dengan teman sebayanya, berinteraksi dengan teman sebayanya. Dampak berikutnya yaitu perilaku impulsif yang mana anak ini akan cenderung menjadi impulsif ya karena mereka ini dilatih untuk mengendalikan dorongan emosinya. Nah, dampak selanjutnya yaitu kreativitas. Jadi anak yang terbiasa dengan pola asuh intelijen ini akan kreativitas dan kebebasan. Nah, anak ini lebih cenderung kreatif dan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan bereksperimen tanpa terlalu banyak batasannya. Dan anak akan lebih percaya diri karena selalu diberi kesempatan ya untuk melakukan apa yang mereka suka, untuk mengembangkan rasa percaya dirinya. Mereka sangat merasa dihargai dalam apapun yang mereka pilih untuk dilakukannya. Kemudian yaitu dampak pola asuh menelantarkan. Nah, ini sangat kasihan sekali ya. Yang pertama yaitu kemandirian yang tidak seimbang. Ya meskipun secara secara pandangan kita mereka itu lebih mandiri, mereka itu lebih bisa apa-apa sendiri, namun seringkali kemandiriannya itu dipicu oleh kebutuhan. Jadi bukan dari pola asuh yang sehat, pola asuh yang diterapkan orang tuanya, pola asuh yang sehat, tetapi karena kebutuhan ya karena memang tidak ada pendampingan dari orang tua, akhirnya mereka mandiri. Nah, meskipun terpaksa mengandalkan dirinya sendiri karena ya mereka itu terpaksa menjadi mandiri itu ya karena keadaan. Nah, kemudian dampak yang kedua yaitu akademik yang rendah. Di mana akademik rendah itu karena adanya kurang adanya dukungan dan perhatian dari orang tua. Ya, jadi anak tidak belajar itu ya udah dibiarkan saja seperti itu. Mereka tidak menunjukkan motivasi belajarnya seperti apa dan tidak memiliki dorongan untuk mencapai prestasi karena tidak ada target dari orang tuanya. Jadi ya sudahlah gitu. Dampak selanjutnya yaitu kurangnya perkembangan emosi pada anak. Ya karena anak ini seringkali mengalami kesulitan dan mengatur kondisi yang memiliki resiko tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental. Jadi karena anak itu tidak mengerti bagaimana mengatur emosinya, dia hanya menurut dia saja dan tidak ada masukan dari orang tuanya. Nah, ini bisa menimbulkan depresi, kecemasan kepada anaknya. Kemudian selanjutnya dampaknya yaitu kehilangan rasa percaya diri. Ya karena anak ini tidak merasa dihargai, tidak merasa dicintai, sehingga berdampak kepada kepercayaan diri mereka. Mereka itu akan kurang percaya diri dan anak itu tidak merasa ada, aku tidak dihargai seperti itu. Kemudian dampak selanjutnya yaitu pengalaman hidup yang beragam. Nah, anak-anak mungkin di sini mengalami berbagai pengalaman ya yang mungkin tidak dialami oleh anak-anak dengan pola asuh yang lain. Nah, dengan ini positifnya, ini dampak positifnya. Anak sendiri bisa menjadi lebih tangguh dan bisa adaptif dalam segala pengalamannya, segala sesuatu yang terjadi. Poin selanjutnya yaitu faktor pola asuh. Pola asuh orang tua itu dikembangkan oleh status sosial ekonomi orang tuanya. Nah, biasanya pola asuh yang buruk itu dilakukan
oleh orang tua yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah atau mengalami kesulitan dalam pendapatan keluarga. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh itu? Yang pertama yaitu kesamaan dengan pola asuh yang digunakan orang tua. Yaitu orang tua itu cenderung menggunakan pola asuh, cenderung melakukan pengasuhan yang sama yang diterapkan apabila dirasa baik. Jadi jika orang tuanya dulu mengasuhnya seperti apa, itu akan diterapkan kepada anaknya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu penyesuaian dengan pola asuh yang disetujui kelompok. Nah, ini pola pengasuhan yang diterapkan orang tua yang dipengaruhi oleh kelompok. Jadi, misal ibu-ibu itu punya geng, jadi dia setuju harus melakukan anaknya itu dengan pola asuh intelijen, memanjakan. Nah, itu juga bisa menjadi faktor orang tua untuk memilih pola asuh seperti itu. Pola asuh apa aja, misalnya intelijen. Kemudian selanjutnya yaitu usia orang tua. Ya, tentunya orang tua yang masih muda itu akan cenderung mengikuti zamannya. Dia akan mendidik anaknya sesuai dengan zamannya sekarang. Sehingga pola asuh yang diterapkan itu lebih cenderung otoritatif atau permisif. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan orang tuanya. Nah, ini juga menjadi faktor pola asuh, yang mana orang tua yang mengikuti kursus atau yang telah mempersiapkan dirinya untuk mengasuh anak-anaknya itu akan menjadi orang tua yang lebih siap, orang tua yang lebih mengerti apa yang harus dilakukan ketika mengasuh anak yang seperti ini. Nah, itu orang tua yang sudah mempersiapkan dirinya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu karena status sosial ekonomi orang tuanya. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, biasanya orang tua yang status sosialnya itu status ekonominya itu lebih rendah, dia itu akan mendidik anaknya lebih cenderung keras. Karena apa? Karena orang tua itu tertekan oleh kebutuhannya. Jadi orang tua itu sudah memikirkan bagaimana kebutuhannya itu banyak yang belum tercukupi, tetapi dengan anak seperti ini ya dia akan mendidik anaknya itu dengan keras. Pokoknya harus gini, kalian harus dewasa, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu faktor selanjutnya yaitu konsep mengenai orang dewasa. Nah, ini nih orang tua yang biasanya memiliki kecenderungan tradisional yaitu menirukan pola asuh dari buyut-buyutnya. Ya, misal orang tua ini mengasuh dengan otoriter karena pada zaman dahulu eh, kurang kurang tercukupi ekonominya. Ini bisa saja pola asuh turun temurun ini bisa terjadi, bisa menjadi faktor orang tua itu memilih pola asuh seperti itu. Nah, kemudian faktor yang terakhir yaitu jenis kelamin anak. Nah, ya kita sudah bisa melihat biasanya anak yang cowok itu lebih cenderung dididik seperti apa. Misalnya anak laki-laki lebih otoriter karena dia itu calon pemimpin. Jadi harus disiplin, harus mengerti waktunya sholat-sholat, waktunya belajar-belajar. Itu orang tua ada yang membedakan jenis kelaminnya. Kemudian anaknya yang kedua misal perempuan, karena perempuan itu cenderung lembut atau lemah lah, enggak cenderung feminim ya tentunya. Nah, itu lebih diterapkan pola asuh intelijen yang mana setiap perempuan meminta untuk mainan yang ini langsung dituruti oleh orang tuanya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang pola asuh, yaitu ada poin definisi pola asuh, ada macam-macam pola asuh, dampak pola asuh, dan yang terakhir faktor pola asuh. Bagaimana apa sih yang mempengaruhi orang tua itu memilih pola asuh tersebut. Jadi ada macam-macam. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, melanjutkan presentasi selanjutnya, materi selanjutnya. Perkenalkan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Raufik Marzuki dengan nomor NIM 3011200007. Saya akan mempresentasikan mengenai disharmoni keluarga. Disharmoni keluarga, ini dari pengertian definisi kita perlu tahu dulu secara definisi bahwa disharmoni ini disharmoni keluarga ini berarti tersusun dari dua kata ya, dua penyusun, disharmoni dan keluarga. Nah, sementara disharmoni ini sendiri juga susunan. Dis yang berarti tidak, harmoni ya berarti ya selaras atau serasi. Jika disimpulkan, maka disharmoni ini memiliki arti kejanggalan, ketidaksesuaian, ketidakselarasan, atau kepincangan. Adapun keluarga ini ya sekelompok orang yang terikat oleh hubungan darah. Biasanya ya keluarga ini terdiri dari suami, istri, anak. Ini keluarga. Nah, dari keluarga ini jadi kunci. Ini berawal dari keluarga, ini segala sesuatu bisa berkembang. Kemampuan untuk bersosialisasi, mengaktualisasikan diri, berpendapat, hingga berperilaku menyimpang. Lanjut. Sehingga disharmoni keluarga ini bisa disimpulkan sebagai kondisi di mana keluarga itu tidak mampu menjalankan fungsi dan perannya. Jadi masing-masing keluarga ini ada yang gagal menjalankan kewajiban mereka, gagal menjalankan perannya. Maka ini terjadi disharmoni keluarga. Di dalam keluarga ini tidak harmonis, tidak ada keselarasan, tidak seimbang. Ya, karena itu tadi, salah satu di antara anggota keluarga atau bahkan beberapa ini tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya. Kalau dalam istilah lain ada bahasa broken home. Ya. Kalau broken home ini kan kita tahu secara bahasa broken berarti hancur, home rumah. Ya berarti suasana rumah yang hancur, suasana rumah yang rusak, terjadi perceraian antara suami dan istri. Maka ini nanti ya keluarganya disharmonis, tidak harmoni. Lanjut, bentuk-bentuk disharmoni keluarga ini dari kelompok kami mengambil pendapat atau persepsi dari William G. Good. Yang pertama, bentuk-bentuk dari disharmoni keluarga ini pertama kegagalan peran, ketidaksahan. Ketidaksahan ini merupakan unit keluarga yang tidak lengkap. Dapat dianggap sama dengan kegagalan peran lainnya dalam keluarga, karena sang ayah atau suami ini tidak ada ataupun ada tapi tidak menjalankan tugasnya. Ini yang pertama, kegagalan peran. Terus kedua, pembekalan, perpisahan, perceraian, dan meninggalkan. Nah ini dari kata perceraian kita juga pastinya sudah bisa memahami bahwa di keluarga ini terjadi putus hubungan salah satu atau keduanya ini berkomitmen untuk meninggalkan. Lalu kemudian ada keluarga yang selaput kosong. Selaput kosong ini artinya apa? Anggotanya lengkap sebenarnya. Dalam keluarga ini anggotanya lengkap, cuman mereka itu saling
apa ya, saling tertutup, tidak menyapa, terus tidak bekerja sama, jadi kurang. Jadi menutup diri mungkin ya. Masing-masing anggota keluarga ini sepertinya introvert ini, nutup diri. Terus bentuk selanjutnya, ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan. Hal tidak diinginkan kan ya seperti kematian, terus kecelakaan, peperangan, malapetaka yang lain, atau di penjara. Ini terpaksa ya pisah antara suami istri, misalkan suaminya ini berangkat perang terus kemudian di peperangan gugur, berarti kan ini kan tidak diinginkan sebenarnya. Nah, ini juga merupakan bentuk disharmoni dalam keluarga. Terus yang terakhir ini ada kegagalan peran penting yang tidak diinginkan. Kegagalan peran penting. Jadi malapetaka dalam keluarga ya mencakup penyakit mental dan emosional. Lanjut, disharmoni keluarga ini ya pastinya merupakan sebuah akibat ya. Jadi tidak lepas dari konsep kausalitas, ada sebab akibat. Makanya kita perlu mengetahui apa penyebab disharmoni keluarga ini. Yang pertama ini ada faktor usia. Faktor usia ini juga mempengaruhi, juga bisa menyebabkan disharmoni keluarga. Misalkan antara suami dan istri ini terpaut jauh usianya. Nah, biasanya orang itu kalau usianya terpaut jauh ya kan kurang sefrekuensi ya. Jadi tingkat emosionalnya berbeda pastinya. Ya, tapi tidak semua lah ya, tidak semua. Tetap ada lah keluarga yang seperti itu antara suami dan istri usianya terpaut jauh. Tapi ternyata keluarga yang dijalani kan ayam-ayam saja, harmonis. Ya sebenarnya ini kalau menurut saya pribadi faktor usia ini tidak secara mutlak. Ya tapi memang ada kasus yang disebabkan karena faktor usia ini ada, tapi tidak mengeneralisir semuanya. Seperti Nabi kita itu kan usia 25, menikah dengan seorang wanita yang sudah usia 40 tahun. Kan ya terpaut jauh lumayan, 15 tahun. Tapi ya keluarganya sukses, jadi contoh, jadi tauladan untuk umat Islam. Lanjut, penyebab selanjutnya adalah kurangnya komunikasi dalam keluarga. Nah ini, biasanya memang komunikasi yang kurang ini berpengaruh terhadap harmonisnya keluarga. Entah itu sibuk urusannya masing-masing ya, kurang komunikasi. Terus kemudian hilangnya keterbukaan antar anggota keluarga. Akibat timbulnya rasa gengsi untuk mengutarakan sesuatu hal kepada keluarga. Jadi anggota keluarga ini ada yang tertutup, tidak terbuka. Ini juga mempengaruhi nanti terjadinya disharmoni keluarga. Terus kemudian adanya sikap gengsi dalam diri masing-masing pihak. Ini juga bahaya ini, gengsi. Terus ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan etnis. Ya, ini semua ini faktor penyebab disharmoni keluarga. Tapi secara garis besar ini bisa diklasifikasikan menjadi dua poin ya. Ada faktor internal yang penyebab tadi, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau faktor internal ini diantaranya kurang pemahaman dalam hal agama. Nah, ini pemahaman agamanya minim. Sehingga ya kurang tercipta keharmonisan dalam keluarga dengan landasan ilmu-ilmu agama, kurang. Terus kemudian kurang matang, pikirannya kurang matang, masih labil kok sudah berani berkeluarga.
Nah, ini nanti ya ujung-ujungnya ya pertengkaran. Tapi ini matang pikiran ini tidak terpaut atau tidak apa ya, terukur berdasarkan usia ya. Usia bukan jadi patokan. Meskipun sudah berusia tapi apa dalam berkeluarga dia pikirannya belum matang ya ini juga bahaya ini. Ataupun sebaliknya misalkan dia berani berkeluarga masih muda. Tapi nyatanya dalam mengelola keluarga ini dia ya berhasil ya lancar-lancar saja, bisa memanage. Nah, berarti ini tidak patokan usia. Jadi faktor internal yang menyebutkan kurang matangnya pemikiran ini tidak patokan usia ya. Ya kita tahulah, kadang ada orang usianya sudah tua tapi realitanya dia bersikap kayak anak kecil itu kan ya juga kita ya seringlah yang menemui fenomena kayak gitu itu. Lanjut, sikap egoisme. Nah, ini juga sulit ini, soalnya faktor internal. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan umum. Ya, pokoknya dia mementingkan pola pikirnya sendiri. Egois dia ya. Tidak mau menerima pendapat orang lain. Jadi bagaimana dirinya itu bisa sempurna, semua hak-haknya dipenuhi tanpa dia itu kadang tidak menjalankan kewajiban tapi menuntut untuk diberi hak. Ini juga bahaya ini. Bisa menyebabkan keluarga itu tidak harmonis. Lanjut kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini diantaranya seperti masalah ekonomi, terus kesibukan, pendidikan. Ini semua masalah eksternal. Kalau ekonomi ya di luaran sana kita banyak ya melihat berita atau apa itu konten-konten di sosial media. Mungkin gara-gara penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan terus terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Terus terjadi pembunuhan, kriminal, ini tidak sedikitlah kita menyaksikan hal-hal itu melalui berita. Terus masalah kesibukan. Ini juga orang tua itu kalau terlalu sibuk ya kadang anaknya tidak begitu dipedulikan. Terus masalah pendidikan. Kurangnya pendidikan ini juga dapat menyebabkan disharmonisasi dalam keluarga. Karena ya masalah pendidikan kalau kurang kan berarti dia itu SDM-nya rendah. SDM rendah mau menjalankan peran bagaimana dia saja SDM rendah. Dikasih tahu malah ngeyel. Itu bahaya itu. Ya sulit memang sulit menasihati orang kalau SDM rendah sulit. Masalah pendidikan ini. Dinasihati malah dianggapnya dimarahi. Wah, ini juga problem ini. Dah, terus lanjut dampak disharmoni keluarga. Ya, pastinya ketidakharmonisan di dalam keluarga ini pasti ada dampaknya ya. Yang pertama, hubungan keluarga kurang harmonis, ini jelas. Dapat mengakibatkan psikologis anak atau perkembangan anak. Terus menjadikan anak mudah stres karena kurangnya keharmonisan dan seringnya perselisihan dalam keluarga. Orang tuanya ini sering berkelahi misalkan. Anaknya ini stres ini mau dukung yang mana? Ini mau jadi wasit atau mau jadi mana ini? Bingung. Karena orang tuanya itu tadi eyel-eyelan. Anaknya jadi korban. Ini contoh ya, contoh. Terus kemudian dapat menimbulkan sikap menjadi kasar dan agresif terhadap anak. Nah ini terjadi problem dalam keluarga tapi yang dilampiaskan anak. Ini anak jadi korban pelampiasan nih. Padahal dia itu masalah pribadi dirinya sendiri misalkan sebagai orang tua. Tapi terus yang dilampiaskan anak. Terus
lanjut mengakibatkan gangguan mental pada anak. Sering terjadinya konflik secara terus-menerus. Ya namanya keluarga tidak harmoni ya pastinya ya konflik terus. Terus memicu terjadinya perceraian. Lah ini biasanya puncaknya ini, cerai. Karena tidak ada solusi lainnya selain cerai, sudah buntu, akhirnya cerai. Tapi ini untuk teman-teman besok kalau melihat masalah ini jangan terus kok takut enggak menikah ini ya. Perceraian ya disikapi dengan kita harus mengkaji bagaimana keluarga itu supaya tidak terjadi perceraian. Terus mengibatkan keluarga tidak memiliki rasa kerukunan. Suasana dalam keluarga cenderung kurang baik karena ketidakharmonisan di dalam keluarga. Yang terakhir, komunikasi menjadi berkurang. Ya, keluarga tidak harmonis ya pastinya kurang komunikasi. Terus apa gerakan atau strategi untuk menyelesaikan itu semua? Ini ada beberapa sesuai literatur yang kami dapatkan. Yang pertama, mengkomunikasikan masalah kepada orang yang tepat. Ya, cari konsultan. Nah, konsultannya ini juga yang tepat, jangan asal-asalan konsultan. Cari psikolog yang tepat, yang dia itu ya netral lah. Netral, terus benar-benar menguasai, tidak yang asal-asalan. Yang sekira orang ini bisa jadi solusi sebagai perantara menyelesaikan disharmoni keluarga tadi. Terus yang kedua, mengembangkan tindakan alternatif yang dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada pasangan terkait bagaimana seharusnya hubungan masalah di antara pasangan suami istri. Lanjut, yang ketiga, mengenali, menyelami, dan mengetahui apa saja permasalahan dalam keluarga yang memungkinkan, yang kemungkinan telah terjadi. Permasalahannya dikaji, diselami, ini apa, penyebabnya apa, terus solusinya gimana, harus dikenali. Terus kemudian memutuskan satu tindakan dengan mengembangkan tindakan dari keputusan bagaimana seharusnya langkah yang akan mereka tempuh. Ini setelah diselami berani mengambil tindakannya apa? Mengambil tindakan yaitu dengan mengampang apa saja tindakan reputasi telah disepakati bersama. Terjadi kesepakatan bersama terus tindakan. Terus yang terakhir mengevaluasi keberhasilan tindakan tersebut, yaitu mengetahui sampai mana perkembangan dari tindakan-tindakan yang telah ditempuh sebelumnya oleh pasangan untuk menyelesaikan masalahnya. Sudah selesai. Terus ini dari kelompok kami ada konsep konseling keluarga. Konseling keluarga ini menjadi salah satu solusi alternatif. Ini maksudnya proses pelatihan perilaku yang baik atau positif dan membantu orang tua dalam membentuk perilaku sebagaimana yang dikehendaki. Intinya konseling ini ya tujuannya untuk membantu antara suami dan istri, membantu keluarga agar mereka itu dapat menerima yang terjadi bahwa jika salah satu dari sepasang suami istri ini memiliki masalah, terus kemudian didalami, diatasi, seperti itu. Lanjut, ini ada studi kasus disharmoni ya. Nah, dari kami ini studi kasusnya dapat artikel penelitian yang dilakukan oleh Evania Widiawati dan Mulia Ardi. Ini mereka berdua ini melakukan penelitian lapangan. Jadi wawancara dengan 10 orang responden yang berada di beberapa desa di Tulungagung ya. Nah, fokus masalahnya yang mereka berdua teliti ini terkait dampak dari keluarga pekerja migran. Ini dampaknya untuk anggota yang di rumah ini bagaimana? Ya ini. Nah, dari sini dihasilkan hasil penelitiannya ya
dalam keluarga ini tidak harmonis biasanya karena ya kurang informasi, kurang komunikasi secara fisik. Ya kan bagaimana bisa komunikasi fisik wong salah satunya kerja di luar negeri. Ketidakstabilan ekonomi dan perubahan dalam keluarga yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan dalam keluarga. Ini problematika dalam keluarga PMI dapat meliputi pada tantangan komunikasi, tingkat ketergantungan ekonomi, kehilangan hubungan dan interaksi keluarga. Bahkan sampai adanya perceraian, dan di Tulungagung ini termasuk angka perceraiannya juga lumayan tinggi ini, termasuk tinggi. Terus nanti poin selanjutnya adalah upaya menciptakan harmoni sosial. Jadi sekian dulu dari saya. Ada kekurangan, kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan di slide terakhir kembali oleh saya yaitu Ari Satriono. Langsung saja. Baik, pembahasan di slide terakhir adalah upaya menciptakan harmoni sosial. Nah, untuk harmoni sosial sendiri, harmoni sosial adalah sebuah konsep yang tradisional yang menggambarkan suatu masyarakat yang tidak berkonflik. Jadi harmoni sosial adalah sebuah konsep sosial di mana masyarakat itu saling rukun, saling adem ayem bahasanya. Jadi tidak ada konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, harmoni sosial ini memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan kehidupan di masyarakat. Di mana dalam konteks modern, negara juga bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan warganya. Jadi negara itu tidak hanya memberikan fasilitas saja, tapi fasilitas itu dipertanggungjawabkan. Misalkan negara memberikan fasilitas kesehatan, maka negara juga harus menyediakan rumah sakit di dalamnya. Misalkan negara menyediakan fasilitas pendidikan gratis, maka negara juga harus membangun sekolahnya. Jadi tidak hanya sekedar janji-janji saja, tapi juga ada realisasinya. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa harmoni sosial adalah kondisi masyarakat yang ditandai kondisi itu hubungannya antar individu serta kelompok atau individu dengan individu lainnya itu saling menghormati, saling memahami, baik itu dalam agama, budaya, serta tradisi, dengan tujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Nah, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menciptakan harmoni sosial. Yang pertama, penguatan toleransi antar kelompok. Toleransi menjadi sebuah pondasi utama bahwasannya di masyarakat yang pluralistik itu harus dipandang sebagai sebuah keragaman yang sangat baik, bukan sebuah ancaman. Jadi di masyarakat yang sangat beragam agamanya, keyakinannya, dan budayanya, haruslah dipandang sebagai suatu keharmonisan, di mana suatu keindahan bahwasannya dengan perbedaan itu kita mampu menciptakan suatu persatuan yang sangat hebat, serta memperkecil potensi konflik antar kelompok. Nah, di dalam hal ini kalau dalam keluarga, misalkan dalam keluarga besar itu sangat berbeda keyakinan. Misalkan keluarga A itu beragamanya Islam, keluarga B itu beragamanya Kristen. Nah, antar dua keluarga ini meskipun masih terkait hubungan darah, harus bisa saling toleransi, saling memahami antar keyakinan mereka, serta saling bekerja sama dalam banyak hal begitu. Supaya tidak terjadi konflik antar keluarga hanya karena berbeda keyakinan. Kemudian ada dialog sosial serta komunikasi. Nah, pentingnya dialog ini yang antar kelompok bertujuan agar setiap kelompok itu tidak saling kaku, agar setiap kelompok itu terbuka akan apa yang dimaunya, serta keinginannya untuk saling dipahami. Nah, melalui dialog itu akan membentuk komunikasi yang efektif. Nah, karena komunikasi itu sudah efektif akan menghindarkan kesalahpahaman serta ada kesepakatan bersama yang dicapai.
Nah, kalau dalam keluarga, dialog ini ya antara ayah beserta istrinya. Mereka harus sepakat bagaimana untuk membentuk keluarganya. Apakah nanti keluarganya ingin dibentuk anaknya hanya satu atau anaknya hanya misalkan 2 atau bagaimana. Nah, itu harus perlu dialog kalau dalam lingkup keluarga. Kemudian anak dengan orang tua, ya anak juga harus terbuka mengenai keinginannya, keinginannya ingin cita-citanya seperti apa, atau keinginannya bersekolah di mana, berteman dengan siapa. Nah, itu anak juga harus terbuka. Dan orang tua pun juga harus terbuka kepada anak. Orang tua harus menceritakan siapa dirinya, bagaimana pekerjaannya, gitu. Nah, dalam lingkup keluarga, dialog ini akan juga memberikan efek positif di mana setiap keluarga ini tidak ada yang canggung, sehingga menghindarkan rusaknya suatu keluarga. Kemudian penegakan hukum yang adil. Nah, penegakan hukum yang adil ini faktor terpenting karena hukum yang tidak adil serta adanya diskriminasi, maka akan menciptakan konflik di dalamnya, di mana satu masyarakat merasa hukum yang dikenai pada dirinya tidak adil, berat sebelah. Oleh karena itu, hukum yang diterapkan tidak boleh ada diskriminasi, serta harus menjunjung prinsip keadilan dan rasa aman di masyarakat. Misalkan ada seorang begal gitu, dia dihukum itu tidak adil, dia dihukum lebih ringan daripada korban yang dibegalnya. Nah, itu justru akan membuat masyarakat takut, di mana begal ini menang secara hukum. Bahkan seolah-olah perbuatan itu menjadi legal gitu, karena hukum yang dikenakan kepadanya itu tidak adil, tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Nah, dalam konteks keluarga pun begitu. Ketika sang anak salah atau bahkan orang tua salah, ya orang tua juga harus bisa menghukum anaknya dengan hukum yang adil. Hukum yang adil maksudnya apa? Hukuman itu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Hukuman itu tidak boleh tebang pilih gitu. Begitupun ketika orang tua salah ya juga harus orang tua harus menghukum dirinya sendiri. Misalkan salah dalam memberikan asuhan kepada anak atau salah dalam memberikan pengertian kepada anak, ya orang tua juga harus menghukum dirinya sendiri. Tidak boleh merasa paling benar, merasa paling sudah pas dalam menetapkan suatu perintah, ya nggak bisa begitu. Kalau dalam konteks keluarga, orang tua ya juga harus mau menghukum dirinya sendiri ketika bersikap tidak adil kepada anak. Dan begitu juga sebaliknya, anak pun juga harus siap jika dihukum ketika berbuat salah, entah kepada orang tuanya atau kepada orang lain. Dan orang tua yang memberikan hukuman itu kepada anak khususnya tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pilih kasih. Misalkan si kakak dapat hukuman lebih ringan dari si adik, atau si adik lebih ringan dari si kakak, ya nggak bisa begitu. Harus sama-sama adil gitu. Sehingga apa? Memberikan efek kesadaran bahwasannya ketika mereka melakukan kesalahan tersebut, mereka merasa menyesal dan tidak akan mau mengulanginya lagi. Kemudian pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Nah, karena dalam masyarakat ekonominya sering pontang-panting atau jomplang, nah maka akan menimbulkan ketegangan sosial di mana yang kaya iri dengan yang kaya iri dengan yang lebih kaya, yang miskin iri dengan yang kaya. Nah, itu biasa umum terjadi ketika ekonomi itu tidak teratakan gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah wajib mendorong program ekonomi untuk mesejahterakan masyarakat begitu. Nah, dalam keluarga, misalkan dalam satu keluarga itu si ayah atau ibunya hanya pekerja buruh dan ekonominya itu rendah sehingga tidak mampu mencukupi anaknya misalkan untuk bersekolah ataupun untuk makan sehari-hari. Nah, maka pemerintah wajib untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga tersebut. Nah, tujuannya apa? Agar keluarga tersebut tidak berbuat kriminal, misalkan karena ekonominya rendah keluarga tersebut kemudian melakukan pencurian, kemudian melakukan perampokan hanya untuk memenuhi uang makannya sehari-hari, begitu. Kemudian yang kelima yaitu penguatan budaya gotong royong. Nah, gotong royong telah menjadi budaya sosial di masyarakat Indonesia yang dapat mempererat hubungan antar individu serta kelompok. Dalam konteks keluarga, gotong royong itu antar keluarga, misalkan dalam satu rumah
dihuni oleh 2 anak, orang tua beserta kakek dan nenek. Nah, semua orang di rumah itu misalkan gotong royong ketika mau Idul Fitri untuk membersihkan rumahnya. Nah, melalui gotong royong ini kan akan mempererat hubungan antar si anak dengan ayah, ayah dengan ibu, nah anak dengan kakek dan seterusnya. Nah, melalui gotong royong tersebut akan tercipta rasa ikatan persaudaraan, bahwasanya setiap individu tidak bisa melakukan perbuatannya itu sendirian gitu, karena masih membutuhkan bantuan orang lain. Kalau dalam konteks nasional, gotong royong itu terjadi ketika misalkan ada bencana alam atau pembangunan infrastruktur atau penanggulangan masalah sosial. Kemudian keenam yaitu pendidikan karakter untuk membangun kedewasaan sosial. Nah, setiap orang tua wajib menanamkan pendidikan karakter kepada anak yang bernilai positif. Seperti empati, yaitu si anak harus dibiasakan peduli ketika melihat orang lain kesusahan, membantunya atau bisa memberikan motivasi agar orang yang kesusahan itu merasa bangkit hingga bisa menyelesaikan masalahnya. Kedua, kejujuran. Orang tua pun harus membiasakan dirinya juga jadi sebagai orang tua itu tidak boleh hanya mengajarkan kepada anak saja, tapi orang tua juga harus mempraktekkan. Misalkan, kejujuran orang tua juga harus mempraktekkan bahwa jujur itu, di mana kamu keadaan tidak boleh berbohong, gitu. Maka orang tua juga harus praktek, dalam keadaan apapun orang tua harus berbicara jujur kepada anak, jangan sampai ada fakta-fakta yang tertutupi, terbohongi. Sehingga nanti ketika sudah terbongkar, anak hanya akan kecewa dan anak hanya malah meniru terus perilaku orang tuanya. Terus yang kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab di mana, orang tua memberikan pengajaran bahwa anaknya ketika menerima tugas dalam bentuk apapun wajib diselesaikan secara tuntas, secara tepat, tanpa ada keterlambatan sedikit pun, begitu. Sehingga pendidikan karakter yang ditetapkan kepada orang tua kepada anak, sejak anak, itu kecil sampai dengan dewasa, akan membentuk individu yang cerdas secara intelektual dan juga membentuk kedewasaan sosial yang tinggi. Dan terakhir yaitu ketujuh, membangun kesadaran kolektif untuk menjaga keberagaman. Nah, kampanye kesadaran kolektif ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai pemerintah, organisasi sosial, hingga individu. Dengan tujuan apa? Untuk menjaga kerukunan antar kelompok, dengan melibatkan berbagai suku, agama, ras, golongan. Nah, dalam konteks keluarga, dalam tiap keluarga itu juga harus diajarkan bahwasannya setiap perbedaan itu bukan ancaman, setiap perbedaan itu tidak selalu buruk. Bahwasannya kita memang hidup di Indonesia ini khususnya berbeda dalam hal suku, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu pentingnya saling menghargai satu sama lain terkait ajaran yang dianutnya, terkait budaya yang dipraktekannya. Sehingga kerukunan itu yang terjadi. Jadi berawal dari upaya keluarga mendidik keluarganya untuk sadar bahwasannya hidup di negara yang beragam. Bahwasannya setiap keragaman itu bukanlah suatu hal yang buruk. Justru karena ada perbedaan itulah kerukunan itu bisa terjadi. Baik, sekian presentasi dari saya sekaligus penutup. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan saat kami presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.